Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk, saya ingin sedikit membagikan bahwa apa yang akan kita nikmati ini tersedia di Google Play, ya, dengan beberapa judul. Ya, setidaknya ini ada 4 judul utama, Anda bisa cek di Google Play, yaitu Kristus dan Allah. Setelah itu adalah Kristus dan Kekristenan, kemudian Kristus dan hidup baru, terakhir adalah Kristus dan orang Kristen. Jadi 4 buku ini, saudara-saudari, Anda bisa mendapatkannya, ya, harganya tidak mahal, ya. Jadi kami berharap perjumpaan di hari Rabu itu hanyalah sebuah foretaste, ya, pencicipan. Sebenarnya kenikmatan dan penuntutan yang sebenarnya adalah hari demi hari ketika saudara-saudari, Bapak Ibu secara pribadi dengan bantuan buku ini, ya, jadi buku ini bukan sumbernya, buku ini hanyalah bantuan bagi kita untuk memasuki ayat demi ayat dalam Alkitab yang membawa kita makin mengenal kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Jadi Kristus dan Allah itu yang akan kita bahas selama 2 minggu ke depan. Kemudian akan 3 minggu. Ya, kemudian akan ada Kristus dan Kekristenan. Kita akan membahas sebanyak 2 kali pada buku tersebut. Kemudian Kristus dan hidup baru akan kita bahas sebanyak 3 kali. Terakhir Kristus dan orang Kristen kita akan bahas sebanyak 2 kali. Jadi dari total 4 buku ini nanti akan ada sekitar 10 pertemuan. Jadi saudara-saudari, mumpung ini pertemuan pertama, ya, Anda bisa baik-baik mulai membeli, ya, buku ini. Moga menjadi bantuan yang besar bagi saudara-saudari sekalian untuk bisa mendapatkan suplai yang langsung, ya, dari ministry yang ada di dalam firman. Nah, saya tunjukkan sedikit saja sebelum nanti dibuka oleh saudara kita. Jadi di dalam perkara Kristus dan Allah ini, saya buka, ya, moga ini kelihatan. Nanti saudara-saudari bisa melihat bahwa akan ada 4 bab, ya, adalah penelitian terhadap Allah, kemudian firman yang diucapkan Allah menjadi manusia. Nah, ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Hari ini kita akan membahas penelitian terhadap Allah. Luar biasa, ya. Jadi Allah diteliti. Nah, kita pakai judul malam hari ini supaya mereka mencari Allah. Jadi malam hari ini kita akan fokus di bab yang pertama. Jadi mumpung bukan hanya pertemuan pertama, tapi juga baru membahas bab pertama, saudara-saudari bisa membeli buku ini, baik itu yang bentuknya hard copy atau soft copy di gadget Anda. Ya, saudara-saudari, ini akan sangat-sangat baik menunjang penuntutan dan konstitusi kita. Baik, karena sudah 19.40, ya, di tempat saya, kita akan mulai seri ini. Mohon doakan sinyal yang ada, juga saudara yang membicarakan firman, supaya Tuhan dengan leluasa berbicara melalui hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saudara-saudari, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita mohon Tuhan memimpin kita. Dengan sekali lagi saya mengajak kita berdoa, saudara-saudari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Sang Firman yang hidup. Engkau juga adalah Sang Roh yang menerangi batin kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, kami tidak mampu meneliti-Mu. Tuhan, kami mau, Tuhan, malam ini bukan jatuh di dalam doktrin, pengetahuan, tetapi kami mendapatkan Allah itu sendiri sebagai sumber kami. Tuhan, rahmatilah setiap kami yang mendengar. Beri kami telinga seorang murid. Berikanlah kami juga urapan-Mu. Lindungi kami dari segala hal yang jahat. Kuduskanlah pikiran kami. Kuduskanlah seantero diri kami, Tuhan. Berkati juga setiap koneksi internet dan device yang kami pergunakan. Oh Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang menerangi. Engkau yang membukakan, Engkau yang mewahyukan. Oh Tuhan, kami terbuka kepadamu. Mengalirlah malam ini, Tuhan. Amin. Baik, saudari sekalian, puji syukur pada Tuhan telah dibuka oleh saudara kita, saudara Moses, mengenai seri pembahasan kita yang baru, dan puji Tuhan, di sini ada 80
orang lebih yang sudah memasuki ruangan Zoom. Kita berdoa agar melalui pemberitaan malam ini kita tidak jatuh di dalam satu doktrin, tetapi kita mau terbuka kepada Tuhan sebagai Dia Sang Terang yang memimpin kita menempuh bukan hanya kehidupan orang Kristen yang normal, yang telah dibahas minggu sebelumnya, tetapi kita akan memasuki mengenai kepercayaan orang Kristen yang normal. Jadi sangat baik ya, saudari, tadi telah dibuka oleh saudara kita. Buku yang sebelumnya membahas mengenai kehidupan orang Kristen yang normal. Dan malam ini kita masuk ke dalam seri pembahasan kepercayaan orang Kristen yang normal. Dan tentunya kita sama-sama tahu bahwa kepercayaan kita sebagai orang Kristen itu bersumber kepada pengenalan kita terhadap Allah itu sendiri. Mari kita membaca satu potongan ayat yang mengawali persekutuan kita, yang saya jadikan juga sebagai judul pada malam ini. Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 27. Supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Baik, saudari, tadi telah dijelaskan secara singkat, ada 4 buku, dan nanti kita akan bagi ke dalam beberapa pertemuan ya. Saya tidak memasukinya satu persatu, tetapi saya akan mengawali dengan bagan ini ya, saudara-saudari. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Di sini ada sebuah gambar, sebuah bagan yang memperlihatkan pentingnya kita membahas tentang kepercayaan atau iman. Ya, ini adalah sebuah gambar kereta ya, yang di depannya, yang paling depan, ini adalah disebut fact ya, atau fakta. Yang di tengah adalah faith atau iman, dan yang di belakang adalah feeling atau perasaan. Saudara-saudari, kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan orang beriman. Tetapi kehidupan kita yang beriman ini itu perlu diletakkan atau dikaitkan kepada fakta. Iman itu percaya kepada fakta ya, atau terkait dengan fakta. Sedangkan feeling atau perasaan itu adalah mengikuti di belakang dari iman kita. Apa jadinya, saudari, jika ini dibalik? Ya, iman kita bergantung kepada perasaan kita, lalu kita mengabaikan fakta. Maka hidup kita akan naik turun, bahkan seperti roller coaster, yang tidak ada satu hidup yang stabil. Ketika kita senang, kita mengikuti Tuhan. Ketika kita sedang berduka, sedang tidak mood, maka kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Karena itu, urutan yang tepat adalah seperti yang ada di bagan ini, yaitu iman kita perlu melihat, perlu didasari kepada fakta. Ya. Karena itulah, malam ini saya tidak akan memberikan satu banyak hal yang membangkitkan emosi kita, tetapi kita lebih banyak melihat fakta demi fakta. Bible study kita juga demikian, saudari. Semuanya menyajikan fakta, membuka Alkitab, membuka firman Tuhan, sehingga kitalah yang mengambil keputusan apakah kita mau mengikuti fakta tersebut ataukah tidak. Dan saya percaya, saudari, melalui kita membahas ini dari minggu ke minggu, kita boleh menempuh kepercayaan orang Kristen yang normal.
Sekali lagi, ini adalah hal yang normal, saudari. Ini adalah hal yang sewajarnya menjadi penempuan kehidupan kita dan kepercayaan kita. Baik, saya akan lanjutkan. Topik yang pertama yang menjadi pembahasan di buku ini adalah mengenai Allah itu sendiri. Mengenai hal ini, saudari, tentu banyak sekali perdebatan di antara umat manusia, yang sebagian berkata bahwa Allah itu ada dengan alasannya, dan sedangkan yang lainnya berkata bahwa Allah tidak ada, juga dengan berbagai macam alasannya. Nah, malam ini sekali lagi saya ulangi bahwa kita tidak membangkitkan emosi, saudara-saudari, tetapi untuk melihat fakta demi fakta, bagaimana kita mengambil keputusan. Apakah kita yakin? Apakah kita percaya bahwa Allah itu betul-betul ada? Ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudara-saudari, ayat ini sebenarnya juga memberikan satu kunci atau satu pernyataan bahwa kalau orang itu di dalam hatinya tidak ada Allah, maka bisa dikatakan mereka adalah orang yang bebal, orang yang keras kepala, orang yang tidak mau menerima fakta. Ya, bebal di sini artinya ya, tidak mau dinasehati, tidak mau menerima satu bantuan, tidak mau menerima arahan. Ya, tentunya pencipta alam semesta, Allah itu sendiri adalah pengarah yang sejati, pemimpin yang sejati. Semoga malam ini kita boleh membuka pikiran kita dengan jernih, menerima setiap fakta demi fakta yang ada. Ya, saudari. Sebelum kita memasuki lebih lanjut, di dalam buku ini kita dibantu. Di dalamnya, saudara kita menyampaikan ada 3 golongan orang yang digolongkan berdasarkan sikapnya terhadap diri Allah. Yang pertama adalah golongan ateis, ya, yang menolak adanya Allah. Allah itu tidak ada. Itulah kepercayaan mereka. Sedangkan yang kedua adalah golongan agnostik, yaitu mereka yang tidak tahu Allah itu ada atau tidak. Lalu yang ketiga adalah golongan orang yang percaya Allah itu ada. Nah, saudara-saudari, siapapun Anda, mungkin Anda ada di salah satu golongan yang ada di sini, mari kita melihat sama-sama dengan berbagai fakta yang tersingkapkan. Ya, fakta yang akan saya presentasikan. Fakta yang pertama adalah kita perlu mengenal bagaimana keadaan orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Sebelum kita menarik kesimpulan, bahkan sebelum kita mendengarkan komentar dari orang-orang yang berkata Allah tidak ada, kita perlu melihat bagaimana kondisi atau keadaan mereka. Ini berdasarkan survei kebanyakan. Jadi sebelum kita mendengarkan perkataan orang, biasanya kita ingin tahu ya, siapakah orang ini. Ya, ketika kita mengikuti sebuah seminar, mengikuti sebuah topik pembahasan, ya biasanya kita cari dulu pembicara ini siapa. Ya, apakah cukup kompeten atau pantas untuk didengarkan komentarnya mengenai topik yang dibawakan. Nah, hari ini, saudari, kalau kita melihat survei yang ada, keadaan dari orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, yang pertama, justru cenderung mereka adalah orang-orang yang tidak bermoral. Bahkan, saudari, banyak kali ditemukan bahwa orang-orang yang demikian sungguh-sungguh melakukan banyak kriminalitas, ya,
hal-hal yang tidak bermoral. Ini cenderung ya, bukan berarti semua. Lalu yang kedua, kebanyakan ya, mereka memegang kepercayaan ini karena mereka berharap tidak ada Allah di muka bumi ini, tidak ada Allah di alam semesta ini, supaya mereka dapat leluasa melakukan banyak hal. Ya, tentunya adalah hal-hal yang cenderung mengarah kepada pemuasan hawa nafsu, dosa. Saudara-saudari, jika hari ini di dalam batin kita mengatakan Allah itu tidak ada, maka ada satu kondisi yang akan terjadi. Kita akan merasa tidak ada seorang yang memperhatikan kehidupan kita. Dan kita akan melakukan banyak hal menurut kesukaan kita. Karena itu, saudara-saudari, hal yang pertama ini perlu kita perhatikan. Nah, mari kita akan masuk ke dalam fakta demi fakta yang juga telah disampaikan melalui buku ini. Pertama-tama, kita sama-sama mengakui, menurut firman Tuhan juga telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudara-saudari, berarti memang kita semua tidak pernah melihat Allah. Nah, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang menyatakannya kepada manusia. Nah, di dalam buku ini juga kita dibantu supaya kita dengan jernih menerima pemberitaan ini. Nah, saya meminjam perkataan dari saudara kita bahwa malam ini saudara kita maupun pemberitaan malam ini adalah tugas seorang jaksa. Ya, seorang jaksa itu memberikan sebuah atau memberikan beberapa fakta, ya, mengungkapkan saksi-saksi, memberikan data-data, memberikan berbagai macam fakta yang ada, bukti-bukti yang ada. Dan tugas dari para pendengar adalah sebagai hakim yang menentukan, yang mengetuk palu, memutuskan apakah Allah itu ada atau tidak. Ya. Dan bagaimana nanti sikap kita selanjutnya, saudari. Nah, kita perlu dengan pikiran yang jernih, sekali lagi, mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan terpapar pada pemberitaan malam ini. Amin. Nah, bukti yang pertama, saudara-saudari. Bukti yang langsung kita bisa lihat ya, adalah bukti yang ada di luar manusia. Bukti yaitu keberadaan alam semesta ini. Bukti ini adalah bukti yang perlu kita sama-sama juga amati. Yang pertama, apakah alam semesta itu terjadi dengan sendirinya? Terjadi secara kebetulan? Atau ada yang mengatakan melalui satu ledakan? Atau melalui satu evolusi makhluk-makhluk itu bisa ada? Nah, lalu yang kedua adalah apakah diciptakan oleh satu pribadi, seorang persona. Nah, mari kita melihat fakta ini bersama-sama. Jika kita mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, maka kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan sendirinya itu tidak teratur, berantakan, dan tidak ada tujuan yang positif. Dalam artian, kalau alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, maka kita tidak bisa melihat keteraturan. Banyak kekacauan di sana-sini di dalam alam semesta ini. Dan juga tidak ada tujuan yang positif
untuk apa alam semesta ini ada? Termasuk untuk apa kita ada di muka bumi ini. Nah, tetapi kita bisa lihat sungguh indah ya. Alam semesta ini diciptakan dan begitu teratur. Kita bisa melihat planet, setiap pengaturan dari gravitasi ya, planet satu dengan yang lainnya, lalu keteraturan di dalam tubuh manusia, keteraturan di dalam setiap sistem ya, pencernaan, sistem pernafasan dan lain sebagainya, ada hukum yang mengendalikannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan argumen yang kedua, yaitu alam semesta diciptakan oleh satu pribadi. Ya. Saudari, mari kita melihat bukti ini. Kita juga memutuskan menurut apa yang kita pandang memang benar adanya. Nah, saudari, di dalam Alkitab juga tercantum satu ayat yang sangat baik yang ditujukan kepada manusia pada umumnya. Kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus diawali dengan satu pemaparan tentang fakta yang ada di dalam alam semesta ini. Ya, kita tahu bahwa kitab Roma ini juga termasuk kitab Injil, ya. Kitab Injil yang memberikan satu pemberitaan yang sangat terstruktur dari awal orang dosa bisa menjadi anak-anak Allah, bahkan menjadi anggota tubuh Kristus. Ayat ini mari kita baca, saudari, bersama-sama. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi bukti yang pertama secara luaran, ini kita bisa simpulkan dengan ayat ini, yang juga mendukung fakta, keteraturan, keajaiban, keindahan, karya penciptaan Tuhan terhadap alam semesta ini. Bahkan para ilmuwan mengakui bahwa ada kekuatan yang kekal, yang ilahi, yang menciptakan semuanya ini. Begitu ajaib, sampai para ilmuwan pun juga mengakui, ya, walaupun juga ada yang masih memegang satu kepercayaan bahwa Allah itu tidak ada. Bahkan menganggap bahwa pengetahuan itu adalah agama mereka. Nah, saudara-saudari, Andalah yang memutuskan. Mari kita sama-sama lanjutkan pada pemberitaan berikutnya. Nah, ini juga adalah ayat pendukung yang kita juga bisa lihat di kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama. Mengenai langit, cakrawala, hari, dan banyak hal lain, saudara. Jadi kita bisa tahu semua ciptaan Allah ini menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Semoga kita boleh mengagumi, mengapresiasi tentang keberadaan Allah dan meneguhkan juga kepercayaan kita. Amin. Lalu yang merupakan bukti yang kedua adalah bukti yang ada di dalam manusia, yang ada di dalam diri kita. Dan kita masing-masing pada saat ini juga bisa memeriksa apakah betul saya bisa mengecek apakah betul-betul ada Allah atau tidak. Atau kita memakai satu pendekatan sebagai berikut, saudari. Yaitu di dalam kehidupan manusia, segala hal yang ada di luar kita, itu mungkin kita miliki, dan mungkin sekarang pun juga masih kita kejar. Tetapi, semuanya itu terasa tidak dapat memuaskan kita. Karena itulah di dalam buku ini dicantumkan bahwa
di dalam manusia ada satu tuntutan untuk mencari dan memikirkan Allah. Cobalah saudara-saudari merenungkan, apakah Anda di dalam seumur hidup Anda tidak pernah ada pemikiran, pencarian terhadap Allah, atau siapakah itu Allah? Saya sendiri pernah merasakan hal ini, saudara-saudari. Sewaktu saya masih remaja, saya juga mencari sebenarnya Allah itu Allah yang bagaimana. Saya mencoba mengikuti petunjuk dari agama A, agama B, agama C. Ya, saya juga suka nonton ya hal-hal yang supranatural. Saya merasa penasaran, bagaimanakah sebenarnya Allah itu? Ya. Saudara-saudari, ini sangat subjektif dan bisa kita buktikan secara batini ya, di dalam hati kita. Kita juga melihat dari bukti-bukti sejarah. Keinginan untuk mencari Allah ini bukan hanya pada manusia pada zaman modern ini, tetapi juga ada pada masa-masa manusia di zaman primitif. Kita bisa tahu dari bukti-bukti sejarah, ya kalau kita belajar sejarah di SMP, SMA itu ada yang namanya animisme, dinamisme, ya satu aliran kepercayaan yang ya dia mengagungkan, ya mengagungkan satu benda yang besar seperti pohon, gunung, ya. Lalu juga kita bisa melihat dalam sejarah ada banyak penemuan-penemuan seperti prasasti, candi, banyak tempat-tempat atau objek penyembahan manusia. Minimal, saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa manusia di dalam batinnya ada satu hasrat untuk mencari sesuatu yang lebih agung, yang lebih besar dari dia, dan akhirnya dia sembah. Mungkin saja itu adalah benda-benda yang dianggap megah bagi dia. Saudara-saudari, sama halnya. Ketika kita memiliki perasaan lapar, itu membuktikan bahwa makanan itu memang ada. Mengapa kita merasa haus? Memang karena kebutuhan terhadap air itu ada. Mengapa kita mencari sesuatu untuk kita sembah? Mengapa kita mencari sesuatu untuk kita agungkan? Karena memang sesuatu itu, saya pinjam istilah itu, suatu pribadi atau persona yang lebih agung itu memang ada. Nah, saudara-saudari, mungkin Anda bukanlah orang yang ateis ya, saya yakin karena banyak orang yang mengikuti Bible Study ini memang sudah menjadi orang Kristen. Tetapi mungkin Anda adalah orang yang membimbing orang lain untuk mengenal Allah, untuk percaya Allah. Maka hal ini juga sangat penting. Nah, lalu yang kedua, sewaktu bahaya, sewaktu hidup kita terancam. Ada penginjilan di rumah sakit, ya, mendoakan orang ketika mereka dalam masa kritis. Apakah saudari yang timbul di dalam batin mereka? Ya, saya yakin sebagian besar mungkin ada yang cuek, ada yang pasrah, tetapi mereka akan termenung dan mereka akan mulai memikirkan Allah. Bahkan mereka akan sangat bersyukur ketika ada orang yang mendoakan mereka. Ya, saudara-saudari, ini adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin kita juga sering temui di dalam kehidupan kita. Nah, pengalaman ini atau bukti yang di dalam kita ini juga diteguhkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Ya, kita tahu di pelajaran IPA ya, ada hukum Pascal ya yang mempelajari tekanan ya dengan satuan Pascal. Nah, Blaise Pascal ini juga adalah seorang yang umat Tuhan ya, yang mengakui keberadaan Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melalui dia mempelajari ilmu pengetahuan tentang tekanan ya, dia juga menyadari ini berhubungan dengan diri manusia terhadap Allah ya.
Sangat baik ya kata-kata di sini. Mari kita baca ya sebagai satu kalimat yang membuat kita kembali tersadarkan. Ya, saya ajak saudari bisa membacanya bersama-sama. Ada kekosongan yang dibentuk Allah dalam hati manusia, yang tidak dapat diisi oleh hal yang diciptakan, tetapi hanya oleh Allah, Sang Pencipta, yang dikenal melalui Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudari, bahwa kita mendapatkan satu penerangan, ya, bahwa di dalam batin kita memang ada kekosongan yang dibentuk Allah. Ya, kita lihat ya di sini ada gambar puzzle ya. Ya, saya senang ketika saya lihat anak saya tuh main puzzle, dia bisa susun ya sampai lengkap ya. Saudara-saudari, di dalam puzzle kehidupan kita, mungkin kita sudah menambahkan berbagai macam hal untuk mengisinya. Tetapi kita juga mengakui dalam batin kecil kita, di dalam lubuk batin kita yang terdalam, bahwa ada satu hal yang masih kurang, walaupun kita mungkin tercukupi semuanya. Inilah satu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Allah. Haleluya, saudari, hanya oleh Allah. Kekosongan ini adalah kekosongan yang kekal, yang hanya bisa dipenuhi dan dipuaskan juga oleh sesuatu yang kekal. Tidak dapat digantikan oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, karena itulah dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 juga sangat cocok. Allah memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Di dalam hati kita, Anda dan saya ada kekekalan. Ada ruang hampa. Ada ruang yang masih kosong. Yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh hal-hal yang lain selain diri Allah kita. Amin. Nah, lalu bukti yang ketiga, saudari, bukti yang ketiga adalah dengan pengalaman-pengalaman manusia. Bukan hanya pengalaman dari orang Kristen saja, tetapi juga adalah pengalaman dari semua umat manusia. Tapi saya akan mengutip satu ayat ya, dalam Lukas pasal 18 ayat 7. Ya, ini adalah satu kisah Tuhan memberikan satu perumpamaan. Ada seorang janda yang terus membela haknya kepada hakim yang tidak benar, ya, hakim yang tidak adil. Janda ini terus datang kepada hakim itu, meminta supaya perkaranya dibela. Dan melalui perumpamaan itu, Tuhan Yesus memberikan satu perkataan yang baik, ya, yang menerangi kita bahwa tidakkah Allah yang adil benar itu, saudara, akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi pengalaman di sini adalah pengalaman berseru, pengalaman berdoa, pengalaman mendambakan pengabulan doa. Saudara-saudari, jika sudah ada satu saja jawaban doa yang terkabul, menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Nah, semoga melalui kita mencari dan terus berdoa, kita mencari jawaban doa, kita makin diteguhkan pada satu fakta bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup, Allah mendengar, dan Allah juga menjawab doa kita. Ya, mungkin doanya seputar dengan keselamatan seisi keluarga. Mungkin doa mengenai bagaimana aku bisa semakin bertumbuh. Saudari, doa-doa yang demikian menyenangkan hati Allah. Amin. Semoga kita menjadi orang yang tidak jemu-jemu. Siang malam berseru kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Nah, karena itu, kita perlu memiliki satu praktek, ya,
seperti pada ayat yang di awal telah kita baca, sangat sederhana, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa dari satu orang saja, yaitu dari Adam, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ya. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sampai di sini, saudari. Ayat ini mencakup semua umat manusia yang ada di bumi, semua bangsa, semua umat manusia, semua macam warna kulit, semua macam latar belakang. Kenapa? Karena kita berada di mungkin tempat-tempat yang berbeda. Ya, jika ini diterapkan kepada mereka yang ada di luar negeri, ya, ini juga tetap berlaku bagi mereka. Menentukan musim-musim. Ya, ada 2 musim di Indonesia, ya, tapi juga sedang kacau, ya, nggak jelas, ya. Entah ini musim kemarau atau musim penghujan, ya. Tapi Tuhan telah menentukan musim-musim. Saudara-saudari, Tuhan juga telah menentukan batas-batas kediaman kita. Tidak kebetulan, ya, saya pada usia 13 tahun menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya yang dulu juga merasa ragu terhadap kepercayaan orang Kristen. Tapi sekarang bisa bersama-sama dengan para saudara-saudara yang lain melayani Tuhan. Sungguh, saudari, tidak dapat kita terka bahwa Tuhan telah menetapkan batas kediaman kita. Mungkin, saudari, tetangga kita, sebelah rumah kita, mereka memang sudah ditetapkan Allah untuk menjadi tetangga kita, supaya kita bisa memberitakan kabar sukacita ini. Mungkin saja, saudari, ada begitu banyak orang di sekitar kita, ada banyak nama yang ada di smartphone kita, ponsel kita, yang sedang menunggu pemberitaan atau kabar sukacita dari kita. Puji Tuhan, ayat selanjutnya saya baca, yaitu supaya mereka mencari Dia. Haleluya, saudari, supaya mereka mencari Dia. Sekali lagi ya, ada kedambaan mencari ini bukanlah hal yang kebetulan. Memang di dalam kita ini ada satu organ, yaitu roh kita, yang memang berfungsi untuk mencari Allah, menerima Allah, menikmati hadirat Allah. Dan mudah-mudahan menjamah Allah, menemukan Allah, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nanti kita lihat ya, Dia ada di mana sebenarnya. Dia tidak jauh itu Dia di mana? Ya, mari kita lihat, saudari. Nah, ternyata Dia tidak jauh karena Dia adalah Sang Firman itu. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam Roma pasal 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apakah katanya? Ini, Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara-saudari, Dia dekat, asalkan dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, Yesus itu Tuhan, kita akan menjamah Dia. Ya, inilah firman iman yang diberitakan kepada kita. Amin. Jadi, saudara-saudari, malam ini kita boleh menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah memang betul-betul ada. Melalui fakta-fakta, bukti-bukti yang telah dibentangkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Ya, sungguh ayat ini sangat indah. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh sukacita. Roma pasal 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya juga mendengarkan seruan Tuhan, ya.
Tuhan berseru, siapakah yang akan kuutus? Ya. Lalu Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya. Artinya melalui kita mengikuti ya pemberitaan malam ini, maupun melalui kita membaca Alkitab, melalui kita mendapatkan dorongan-dorongan rohani, mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan penjagaan Tuhan, bahkan juga mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Oh, saudara-saudari, apapun kondisi kita, Tuhan telah mengajak kita berbagian untuk memberitakan kabar baik ini. Ya, sehingga boleh banyak orang di sekitar kita percaya kepada Allah. Mulia bagi nama Tuhan. Cukup singkat pemberitaan malam ini. Semoga nantinya boleh banyak saudari yang merespon maupun nanti di dalam sesi tanya jawab. Tuhan memberkati kita. Saya akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu karena hari ini Engkau telah memberikan begitu banyak bukti-bukti baik yang di luar, di dalam kami, maupun di dalam pengalaman banyak orang, bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kami muliakan. Terima kasih telah mengatur setiap batas kediaman kami, supaya kami boleh mencari dan menemukan Engkau, menjamah Engkau, bahkan kami bisa menjadi umat-Mu yang mengikuti Engkau. Tuhan, kami ingin juga menjadi berkat bagi orang lain melalui membawa kabar baik ini kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bawalah kami makin teguh di dalam iman kami. Tidak hidup lagi menurut perasaan yang naik turun, tetapi menurut firman Tuhan yang adalah fakta yang telah Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, mulia bagi nama. Amin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Tadi kita sudah mendengarkan dengan baik ya bahwa memang mengapa kita perlu mengenal Allah ya dalam konteksnya meneliti keberadaan Allah, dan juga kenapa kita perlu dengan seksama tahu siapakah Allah ya saudara-saudari. Ternyata kalau kita mendengarkan firman dari Bible Study ini adalah supaya kita juga tahu Allah itu bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi Allah itu juga adalah untuk kita beritakan supaya yang lain juga mengenal siapakah Allah. Jadi ini satu ini ya seperti sebuah bentuk delegasi ya. Allah sudah menentukan batas-batas, Allah menentukan waktu bagi kita semua, bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi supaya betul segenap dari kita juga bisa memberitakan Allah kepada orang lain, supaya orang juga bisa mengenal Allah. Puji Tuhan, sekarang adalah waktu untuk tanya jawab. Jadi kita punya banyak waktu ya, ada 30 menit ya. Sebelum ada pertanyaan masuk, saya ingin sedikit cerita ya, saudara-saudari. Ini tadi merespon firman yang disampaikan Saudara Hansen. Ini menarik sekali, kenapa kita perlu benar-benar mengenal firman Allah. Karena ada dua kasus ya, karena tadi Saudara Hansen cerita tentang seorang hakim ya yang dikenal tidak takut akan Allah, tapi ada seorang janda yang meminta-minta, akhirnya hakim yang jahat dalam tanda kutip ini mau tidak mau mengabulkan permintaan si janda, si perempuan. Ya, ternyata hakim ini melambangkan Allah ya. Kalau kita baik-baik menikmati firman Tuhan dan membacanya, ya, karena suara saya apakah oke? Tadi Ya, sudah. Oh, oke, thank you. Sorry. Ya. Jadi ada kisah saudara-saudari ya, saya mendampingi seorang pemuda
Ya, pemuda ini adalah pemuda semester akhir. Ya, dia ingin melayani Tuhan. Ya, karena itu sebelum dia melayani Tuhan, kita kasih kesempatan untuk banyak belajar memberitakan firman. Dan satu ketika dia harus menyampaikan firman mengenai hakim yang tidak takut akan Tuhan tadi, ya. Nah, tapi karena rupanya pemuda ini tidak banyak membaca firman, ya, begitu dia membaca kisah mengenai hakim ini, dia menginterpretasikan sendiri yang seharusnya hakim ini sebenarnya melambangkan Allah, yang kalau kita doa dengan sungguh-sungguh tadi, ya, meminta dengan ngotot, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Nah, dia interpretasikan ini adalah hakim ini melambangkan iblis, ya, yang jahat, tidak takut akan Allah. Jadi memang saya hanya sedikit saja intermezzo, cuma betapa pentingnya kita perlu mengenal firman Tuhan, karena kalau tidak ini bisa misinterpretasi. Satu kasus lagi adalah satu ketika saya melihat di Facebook, ya, ada seorang yang sengaja membuat sebuah iseng, ya, dia menulis di status Facebook-nya, dia mengatakan sembahlah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu, ya. Nah, maka status komennya itu langsung amin, 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 ya. Padahal ayat yang mengatakan sembahlah aku, ya, maka seluruh dunia dan isinya ini akan diberikan kepadaku, itu adalah perkataan dari iblis, ya. Jadi itu adalah perkataan iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, menunjukkan seluruh isi dunia dan kerajaan dan kemewahannya. Jadi karena banyak orang tidak membaca Alkitab, begitu mudahnya, ya, juga amin terhadap apapun yang kayaknya positif dan baik, ya, kayaknya itu sejahtera, makmur, ya, apa yang secara komersil mungkin menguntungkan. Nah, ini perlu hati-hati, saudara-saudari, karena itu di Bible Study ini, sekali lagi, buku yang Saudara Watchman ini tulis bukanlah sumbernya, bukanlah patokannya, ini adalah sarananya bagi kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam. Sekali lagi, Alkitab yang kita miliki ini harus benar-benar kita baca baik-baik. Karena kalau tidak, ketika ada perkataan seseorang menyimpang, kita tidak bisa memiliki daya pembeda untuk membedakan. Baik, sedikit saja dari saya untuk memasuki ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini berasal dari Saudari Maria, ya. Oh, bukan, ini ada kesaksian, ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari ke saya. Siapakah yang menciptakan Allah? Oh, ini pertanyaan menarik. Jadi, siapakah yang menciptakan Allah? Orang yang sama masih bertanya, dari mana datangnya Allah? Jadi, apakah Allah itu diciptakan? Kemudian dari mana datangnya Allah? Ya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudara Hudson, Saudara Irfan, Saudara Kenny, mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan dimulai dari siapapun bisa. Siapakah yang menciptakan Allah? Kemudian dari mana datangnya Allah? Mungkin dari Saudara siapa? Saudara Irfan, ya, mau. Oke, baik, puji Tuhan, ya, untuk pertanyaan ini. Kalau misalkan kita lihat beberapa waktu yang lalu, saya sempat juga sharing, ya, di Kolose, bahwa Allah kita adalah pencipta, ya. Jadi apa namanya, Allah ada di dalam kekekalan, ya. Jadi sebelum bisa dikatakan waktu ada, dari kekekalan yang lampau, Allah sudah ada, ya. Jadi dialah sumber, dialah pencipta. Jadi bukan siapa yang menciptakan Allah, karena dia adalah pencipta, dia bukan diciptakan, ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya dari, ya, kalau nggak salah. Ya, Ada dua dari pertanyaan, mana apa datangnya tadi? Allah? Ya, jadi dia sumber, ya, dari segala sesuatu. Jadi dia ada dengan sendirinya. Jadi demikianlah yang diwahyukan di dalam Alkitab, ya. Aku adalah sang segalanya, ya kan. Jadi Allah kita adalah sumber,
Allah kita adalah pencipta ya. Jadi dia ada dengan sendirinya dan kekal ada begitu. Amin, puji Tuhan. Jadi Allah ini ada dengan sendirinya, dia bukanlah yang diciptakan, dia adalah Sang Pencipta ya. Amin. Apakah ada tambahan mungkin dari Saudara Hansen atau Saudara Kenny? Tidak ada. Baik. Oh ya, silakan Saudara Hansen. Memang pertanyaan ini juga pernah disampaikan oleh teman satu kos saya ya waktu itu ya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan yang menjebak ya, menjebak kita supaya kita berbalik kepada pikiran kita yang terbatas ya. Sekali lagi ketika kita menyinggung tentang Allah ya, kita perlu nampak bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah adalah kekal adanya. Allah adalah swaada, itu tadi Saudara Irfan mengatakan telah ada ya dengan sendirinya, bukan diciptakan ya. Dia adalah Sang Pencipta itu. Maka ini juga sama ketika kita bertanya ya, mengapa ya atau biru itu baunya seperti apa ya. Jadi tidak pas ya, karena biru adalah warna ya, bukanlah sebuah bau ya. Sama halnya kita juga menjawab pertanyaan ini. Nah, semoga kita boleh diselamatkan ya dari satu kebingungan ya. Terima kasih juga Saudara Irfan menguatkan kembali di Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Amin. Amen. Amin. Puji Tuhan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini mungkin juga bisa dibantu dijawab. Mengapa Allah menciptakan banyak sekali planet dan galaksi di alam semesta? Mungkin karena kalau pusat dari penciptaan adalah manusia, begitu ya. Mengapa Allah harus menciptakan banyak sekali planet, galaksi di alam semesta ini? Ya, kenapa nggak hanya bumi saja? Jika saya boleh tambahkan. Apakah ada saudara yang berkenan menjawab? Silakan, saudara. Ya, saya ingat satu kidung ya, jadi alam semesta itu diciptakan ya, salah satunya adalah supaya itu menyatakan berbagai ragam hikmatnya Allah ya. Jadi alam semesta itu diciptakan supaya manusia mengenal hikmatnya Allah dan mengagumi karya Allah ya, keindahan Allah, dan alam semesta itu ada ya supaya manusia semakin memustikakan dan memuliakan Allah ya. Jadi ada lagu yang cukup terkenal ya, ku meninjau alam ciptaan Allah ya, langit bumi dan semua isinya. Dan kemudian di kurnya dikatakan hatiku rohku pujilah segera, dikau ajaib, dikau agung. Jadi alam semesta diciptakan sehingga ketika kita melihatnya hati roh kita begitu memuji ya, memuliakan. Kita hanya bisa berkata ya Allah, Engkau adalah pencipta, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu agung ya. Di antara semua ciptaan itu yang indah, Engkau ciptakan manusia ya kan. Manusia ini maka dari itu di Efesus dikatakan masterpiece-nya Allah ya, karya agungnya Allah. Ya puji Tuhan. Jadi saya rasa demikian ya jawaban dari saya. Mungkin boleh kalau saudara-saudara mau menambahkan. Sebelum mungkin dijawab atau ditambah saudara yang lain, saya mungkin mau tambahkan ayat ya, saudara.
adalah di Kolose pasal 1 ayat 16. Ini baik sekali ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan ya saudara-saudara. Jadi kalau alam semesta, galaksi, rasi bintang semua itu kelihatan, ini bahkan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi betul sekali tadi Saudara Irfan berkata, semuanya ini ada, diciptakan dengan segala kerumitannya, dengan segala kedahsyatannya, adalah untuk Dia. Untuk Dia apa? Dia dipermuliakan, Dia dipersaksikan, Dia dijunjung tinggi. Puji Tuhan. Apakah ada tambahan? Ya, cukup ya. Jadi saya cukup. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi masuk mengenai orang yang tidak percaya Tuhan. Tadi sempat dikatakan bahwa cenderung orang-orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang amoral, betul ya. Namun saat ini ada banyak orang bermoral juga yang tidak percaya Tuhan. Mungkin maksudnya apa ya ini ya, saya bacakan sekali lagi. Dikatakan tadi cenderung orang yang amoral adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tadi sempat dikatakan ya, mungkin yang ateis tadi yang tidak percaya adanya Tuhan. Namun sekarang mungkin mengacu kepada kondisi hari ini, banyak juga orang-orang yang baik, orang-orang yang bermoral, bahkan pemimpin-pemimpin, tapi mereka juga tidak percaya Tuhan. Nah, ini mungkin bagaimana menjelaskannya ini sekarang. Ya, baik. Mungkin saya coba meluruskan pertanyaannya terlebih dulu ya. Jadi tadi telah saya sampaikan, yaitu keadaan orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Ya, jadi keadaan mereka bagaimana? Ya, keadaan mereka yang pertama adalah cenderung tidak bermoral, ya, atau amoral. Ya, jadi orang yang tidak mengakui ya bahwa Allah itu ada, ya, cenderung tidak bermoral. Mengapa? Ya, karena kalau mereka menganggap Allah itu tidak ada, ya, maka mereka akan cenderung merasa bebas ya melakukan segala sesuatu ya, karena tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang mengawasi dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat banyak contoh sebenarnya di dalam sepanjang sejarah ya. Orang-orang yang ateis ya, seperti kita sebutkan salah satu adalah Hitler ya, yang membunuh banyak orang-orang Yahudi dan banyak orang lagi yang lain. Nah, tetapi saya tidak mengatakan semuanya tidak bermoral ya, tetapi cenderung tidak bermoral, punya potensi yang lebih besar menjadi orang yang tidak bermoral. Ya, demikian jawaban dari saya. Thank you, Saudara Hansen. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kebetulan saya lagi baca kitab Roma ya, jadi saya ingat lagi ya. Mungkin boleh dibaca nanti kitab Roma pasal yang pertama ya. Jadi Alkitab memberitahu ya bahwa manusia ini telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Dan di pasal yang pertama ini diberitahu ya bahwa manusia ini berdosa ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi baik yang tadi ya amoral maupun yang mengenal Allah ya. Jadi di Roma 1:21 itu dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi ini ya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung, binatang, dan sebagainya. Jadi boleh nanti saudara bisa membaca lebih lengkapnya lagi. Jadi Allah memberikan satu tuduhan ya kepada manusia, berbagai jenis orang, ada yang berdosa, amoral, bahkan yang memegang agama
bahkan Yahudi ya, sangat memelihara hukum Taurat dan sebagainya. Namun yaitu mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Ya pikirannya, hatinya penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang sia-sia, gelap ya dan sebagainya ya. Amin. Puji Tuhan. Dari Saudara Kenny, apakah juga akan ada tambahan? Saudari, saya tambahkan ya. Jadi pertama-tama kita harus mengerti dulu apa arti kata moral ya. Moral di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang seharusnya atau yang benar, yang baik. Nah, ketika seseorang tidak mengenal atau tidak mengakui adanya Allah, artinya menurut dia yang benar adalah seturut dengan kehendaknya sendiri. Sehingga ketika kita berkata ada orang yang, oh dia tidak mengenal Allah, dia seorang yang tidak percaya ada Allah, tapi dia baik, dia bermoral. Nah, pertanyaan saya kembali adalah bermoral menurut aturan siapa? Ya, karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang baik selain diri Allah. Maka ketika seseorang tidak percaya ada Allah, maka dia tidak percaya Allah sebagai aturan dasarnya. Dia tidak percaya Allah sebagai standarnya. Sehingga dari sudut pandang Allah, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya ada Allah, cenderung tidak bermoral. Artinya tidak bermoral bukan menurut standar kita. Bukan menurut standar hukum tertentu. Karena ada, ya kadang misalnya saya ambil contoh ya, ketika saya pergi ke negara di Taiwan ya, mereka makan biasakan pakai sumpit, betul nggak? Lalu mereka mengambil makanan kepada tamu itu dari sumpitnya yang udah kena mulutnya, dia ambil, dia sajikan kepada orang lain. Betul nggak? Tapi itu di Indonesia, itu adalah tidak ada moralitas, itu nggak ada sopan santunnya. Yang sudah masuk ke mulut Anda sajikan kepada orang lain. Maka di sini dikatakan, bermoral atau tidak bermoral, menurut standar siapa? Menurut hukumnya siapa? Nah, malam ini kita perlu bersama-sama melihat bahwa standar satu-satunya, standar yang benar, yang baik satu-satunya adalah diri Allah. Maka ketika seseorang tidak percaya ada Allah, maka dia sama juga dia tidak percaya kepada standarnya Allah, kepada yang baiknya, yang ada pada Allah. Dia hanya menurut apa yang baik menurut dirinya sendiri. Ya, semoga melalui berita malam ini kita dibawa kembali bahwa standar kita adalah hanya Allah saja. Amin. Ya, ini saya tambahkan sedikit poin ini ya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Ya, ini saya rasa poin yang sangat baik ya dari jawaban dari saudara. Kita bisa catat, bukan sekali lagi untuk mengajak debat orang yang belum percaya Tuhan, tapi ini makin menguatkan kita ya, menguatkan kita di dalam iman kita ya, karena ini seri kepercayaan atau seri iman orang Kristen. Pertanyaan selanjutnya ini menarik adalah, apakah Anda kalau mendapat pertanyaan untuk membuktikan Allah itu ada, Anda bisa membuktikannya? Bagaimana caranya? Saya ulangi, apakah Anda jika ada seorang bertanya, coba buktikan Allah itu ada? Apakah Anda dapat menjelaskannya? Bagaimana caranya? Boleh siapapun, saudara. Ini pertanyaan yang menarik. Ini dari saudara di Kalimantan. Baik, saya coba menjawab, nanti mungkin ada yang menambahkan. Dari pemaparan tadi, saudara-saudari, kita bisa lihat ada 3 bukti ya, yaitu bukti yang di luar, yaitu alam semesta yang diciptakan oleh satu pribadi, ya, yang kita sebut sebagai Allah itu sendiri, dan tidak mungkin sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa ada pencipta bisa secara teratur demikian ya. Kita bisa detailkan lagi poin ini melalui kita menggali lebih dalam ya. Lalu yang kedua yang secara subjektif bisa kita alami adalah
keperluan akan Allah di dalam batin kita. Ya, tidak bisa kita sangkal ya. Ketika kita mengatakan tidak ada Allah, ya, saya tidak percaya adanya Allah. Ya. Mungkin kita pernah mencoba hal ini ya, mengatakan hal ini. Bagaimanakah perasaan Anda, saudari? Apakah ada rasa damai? Apakah mungkin Anda merasa lega ketika mengatakan hal ini? Tetapi di dalam fakta sejarah kita bisa melihat bahwa begitu banyak manusia yang mencari Allah karena memang di dalam dirinya ada kebutuhan ya tentang Allah. Sama seperti halnya kita membutuhkan makanan, maka itu adalah satu tanda ya bahwa memang ada makanan yang perlu masuk ke dalam kita. Nah, lalu yang ketiga adalah bukti dari pengalaman banyak orang mengenai doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Ya, saya rasa hal ini kita bisa gali terlebih dalam lagi, ya sehingga kita bisa semakin teguh ya ketika kita diminta untuk membuktikan adanya Allah. Amen. Demikian. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara. Amen. Baik, saudari, ketika kita menghadapi pertanyaan mungkin dari teman, dari rekan, dari orang-orang yang kita layani, atau keluarga, kerabat kita, maka pertama-tama kita harus ya menjaga, membersihkan hati kita terlebih dahulu. Karena Allah tidak perlu dibela. Allah itu ada dengan sendirinya dan tidak perlu dibela. Jadi kadang menurut pengalaman saya adalah ketika menghadapi pertanyaan ini, ketika saya berusaha untuk membuktikan, ya, meyakinkan, maka terakhir adalah bukan membawa kepada satu keyakinan, tapi membawa kepada sebuah perdebatan. Nah, karena itu maka saya sangat menyukai judul ya. Ini hari ini Saudara Hansen memilih judulnya itu sangat menerangi saya. Dia tidak menggunakan kata seperti judul penelitian Allah. Kita membawa orang mengenal Allah. Kita membuktikan Allah itu ada. Pertama-tama yang harus kita pastikan adalah bahwa supaya mereka mencari Allah. Jadi ketika hati seseorang memang mau mencari, maka apa yang kita bahas hari ini barulah berguna, barulah memberikan keselamatan, barulah memberikan jalan keluar untuk memenuhi kekosongan hati di dalam manusia. Ya, tadi Saudara Hansen berkata bahwa bahkan seorang peneliti, ilmuwan, ya, Blaise Pascal berkata bahwa di dalam kita ada satu ruang kekosongan yang hanya bisa dipenuhi oleh diri Allah sendiri. Tapi problemnya adalah banyak manusia tidak menyadari kekosongan ini. Sehingga ketika bertanya mengenai Allah, maka hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu. Ya, saya pribadi terhadap pertanyaan demikian, maka saya akan menjawab seperlunya seperti apa yang ada di dalam buku kehidupan kepercayaan orang Kristen yang normal. Tetapi beban utama kita adalah pertama-tama, saudari, kita perlu mendoakan, membawa orang-orang yang bertanya tersebutnya, entah mereka keluarga, kerabat, teman, siapapun, supaya mereka mencari Allah. Puji Tuhan, ya, moga kita tidak terjebak ya kepada banyak pertanyaan mengenai hal ini, karena Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibuktikan, karena Allah itu memang ada dengan sendiri. Ya, suatu hari kita akan menyadari, kita akan mengakui bahwa Allah itu ada. Saya barusan kemarin ya ngobrol dengan mama saya. Mama saya cerita ada satu keluarga kerabat kita. Begitu sulit untuk menerima, mengenal, percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi di masa-masa dia susah, di masa-masa dia menjelang hari-hari terakhir dia sakit, tidak perlu didorong, dia sendiri ingin mengenal Allah. Dia meminta kepada anaknya untuk memperkenalkan Allah yang dia percaya. Maka tidak perlu didebat, tidak perlu dipertanyakan, karena manusia pada titik tertentu
dia akan menyadari bahwa Allah itu ada. Tapi moga waktu itu tidak terlambat. Semoga waktu itu adalah hari ini, yaitu supaya mereka mencari Allah. Amin. Amin. Ya, saya sedikit menambahkan saya ingat buku Yasperin ada judulnya Ada Allah. Mungkin nanti saudara-saudari yang tertarik boleh beli bukunya, bisa membacanya. Tapi intinya juga sama seperti yang saudara Kenny katakan ya. Jadi ketika ada yang bertanya demikian, bahwa mereka itu ya mencari Allah. Jadi Allah bisa ditemukan, ya kalau kita baca di dalam kitab Yohanes kan memang Allah itu roh ya. Menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi perlu bahwa dia sendiri yang mencari Allah. Jadi saya pernah dengar satu kesaksian ya. Dia juga sering ketemu orang bertanya, kau bisa nggak buktikan ada Allah bagaimana? Kemudian ya kita berkata, dia punya kasih kesaksian, seorang saudara beritahu ya, oh Allah itu dekat, ada di dalam hatimu dan mulutmu, ya kan? Jadi kamu boleh panggil dia, suruh nama Tuhan ya, suruhlah oh Tuhan Yesus ya, kamu akan menemukan dia ada begitu. Waktu itu saudara ini merasa suruh nama Tuhan, kayaknya aneh begitu ya. Tapi setelah itu dia menghadapi banyak hal, kemudian sendiri di ruangan itu dia benar-benar memanggil nama Tuhan dan dia merasakan Allah ada ya. Jadi ya untuk mengenal Allah ya harus di dalam rohnya ya. Kita cukup beritahukan ya supaya dia sendiri yang mencari Allah, ditantang. Kamu tanya, Tuhan kalau engkau ada tunjukkan ya kan dan sebagainya. Maka dia di dalam rohnya akan benar-benar mengenal bahwa Allah itu ada. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi Allah itu real, ada, dan betul organ yang paling real di dalam diri kita itu adalah roh kita. Tuhan, apalagi roh yang dilahirkan kembali itu adalah organ yang kekal adanya. Tubuh manusia ini sementara, jiwa juga, tapi roh yang sudah dilahirkan kembali itu kekal. Ya, paling real, dan puji Tuhan karena organ yang real ini juga adalah untuk mengontak satu-satunya yang real di alam semesta, yaitu Allah yang adalah roh. Tadi sangat baik ya, saya rasa ini juga bisa membantu saudara-saudari dalam menjawab jika ada pertanyaan atau hal-hal terkait seputar Allah. Ini pertanyaan terakhir, memang tidak dibahas oleh saudara Hansen, tapi saya rasa juga boleh saudara-saudara bantu menjawab, supaya ini juga bisa membantu para peserta Bible Study di dalam iman Kristennya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan, nah, malam hari ini juga akan dikemukakan. Ini pertanyaan dari saudara dari Jakarta. Ya. Kenapa Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal? Apakah tujuannya dan apakah maksudnya? Saya bacakan sekali lagi. Kenapa Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal? Apakah tujuannya dan apakah maksudnya? Semoga ini bukan sebuah ujian ya bagi kami yang menjawab, tapi ini kami coba jawab dengan pengalaman juga yang dimiliki. Silakan, saudara. Saya duluan ya, saudari. Ya. Saudari, saya revisi dulu pertanyaannya ya, bahwa Allah adalah Allah semua orang, bukan hanya Allah orang Kristen. Ya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan untuk semua orang, adalah pembicaraan Allah kepada semua orang. Jadi seharusnya adalah bukan Allah orang Kristen, adalah Allah Tritunggal. Karena pertanyaan ini menjebak kita nanti menjadi Allah agama lain adalah bukan Allah Tritunggal. Tapi harusnya adalah Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, namun saudara-saudari, kita perlu tahu kata Tritunggal itu bukan kata yang diambil mutlak langsung dari Alkitab. Itu adalah kata yang ditemukan oleh bapak-bapak gereja untuk
menjelaskan, untuk mengangkat, untuk membawa kita mengenal pewahyuan diri Allah di dalam Alkitab. Memang tidak cukup waktu untuk kita membahasnya, karena begitu banyak ayat yang harus kita buka, tetapi mari saya ingin memberikan kita sedikit pencicipan terlebih dahulu. Pertama adalah kita harus tahu bahwa Alkitab berkata, Allah itu esa. Saudara boleh mencatat beberapa ayat di dalam Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3:20, 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi Alkitab mencatat Allah itu esa. Tetapi ketika Allah yang esa ini, Allah yang adalah satu ini, mewahyukan dirinya, begitu ajaib. Berkali-kali dia mewahyukan dirinya, sepertinya di dalam bentuk jamak. Ya, sebagai contoh, mulai dari Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Di sana dikatakan berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Jadi ketika Allah berkata baiklah kita, dia mewahyukan dirinya sepertinya jamak. Tetapi kata kerja di sana menggunakan kata kerja yang tunggal. Nah, lalu juga ayat yang paling kesohor ya, Matius pasal 19 ayat 28. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya kan? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sepertinya 3 nama. Tetapi kata kerjanya, kalau kita pakai bahasa Inggris adalah to be-nya, itu menggunakan tunggal. Jadi Alkitab mewahyukan Allah itu adalah Allah Tritunggal. Namun untuk apa? Maka saya hanya mengambil satu ayat dulu saja untuk menyimpulkannya ya. Karena kita butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan Allah Tritunggal ya. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk seri-seri pembahasan ya Bible study kita berikutnya ya. Baik. Ayat yang saya ambil adalah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 ya. Ayat terakhir dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian. Ayat ini mewahyukan yang menyertai kita adalah siapa? Yaitu Allah Tritunggal. Ya. Pertama adalah kasih karunia, yaitu kasih yang dikaruniakan kepada kita. Itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kasih ini sumbernya dari mana? Yaitu dari Allah. Jadi Allah yang adalah sumber, Bapa adalah sumber, yang adalah kasih itu, dia mengaruniakan kepada kita, memperlihatkan kepada kita, mewujudkan kepada kita. Ya, membentangkan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita bisa berbagian, kita bisa bersekutu, menikmati kasih ini, tatkala kita membuka hati kita, menerima Roh Allah, Roh Kudus, masuk ke dalam diri kita. Sehingga di dalam hati kita timbul ada kasih yang menggaung, menyambut kasih Allah. Jadi saudari, dari satu ayat ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa Allah Tritunggal. Mengapa Allah di dalam Alkitab mewahyukan Allah itu perlu Tritunggal? Yaitu supaya Allah yang adalah sumber Bapa bisa diwahyukan kepada kita, dikaruniakan kepada kita, dan diberikan menjadi milik kita. Kalau Allah hanya Bapa, maka kasih itu hanya berhenti sampai di Bapa. Dia adalah sumber, tapi tidak bisa dikaruniakan pada kita. Jadi saudari, puji Tuhan. Mengapa Alkitab mewahyukan Allah adalah Allah Tritunggal? Karena Allah ingin menyalurkan seluruh dirinya ke dalam kita. Oh, inilah Allah yang perlu kita kenal. Hari ini yang kita bahas adalah ada Allah. Tetapi kita, puji Tuhan, Bible study malam ditutup dengan satu pertanyaan yang sangat ajaib. Mengapa Allah adalah Allah Tritunggal? Dia bukan hanya Allah itu ada, tapi dia di Tritunggal adalah untuk bisa menyalurkan dirinya ke dalam kita. Puji Tuhan atas Allah kita. Amin. Amin. Karena waktu ya, saudara-saudari, ini sebenarnya menarik sekali membahas Allah Tritunggal. Jadi jika saudara-saudari ada pertanyaan berkaitan seputar Allah, ataupun ingin
entah itu secara pribadi, dibimbing atau konseling mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam mungkin hidup saudara-saudari, atau mungkin ada pertanyaan dari kerabat atau teman, Anda secara bebas dapat menghubungi kami di grup Truth and Life atau Bible Study yang sudah dibuat per kelompok ya, saya ingatkan kembali, ataupun secara pribadi ke saudara-saudara yang melayani di Bible Study ini. Puji Tuhan, tidak terasa ya sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami berterima kasih pada setiap saudara-saudara yang melayani, juga saudara-saudari yang sudah hadir untuk menikmati Bible Study ini. Kita akan kembali berjumpa minggu depan, kelanjutan dari buku yang sama. Kita akan mendalami lebih banyak lagi mengenai Allah kita. Sekali lagi, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dalam doa ya, sebelum kita berpisah. Mungkin saya undang saudara Kenny ya, bisa menutup dalam doa. Nanti kita bisa saling menyapa. Baik, mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Melalui firman kami mengenal bahwa Allah itu ada. Kau ada hanya bukan untuk sekedar kami tahu, tapi Engkau Tuhan, Kau ada adalah untuk supaya kami bisa mengalami, menerima. Oh, bahkan Tuhan, kami bisa berbagian di dalam kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mohon Kau juga tuntun kami di dalam setiap pengalaman kami, supaya kami mencari Allah, menemukan Allah, mendapatkan Allah. Oh, sehingga Allah bukan menjadi sebuah teori, tapi Allah adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami nikmati, Allah yang tergarap di dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan seluruh saudari yang hadir malam ini. Kiranya Tuhan, pengenalan ini membawa kami kepada satu pengalaman yang real. Kami juga mohon Kau memberkati untuk seri-seri berikutnya, pembahasan berikutnya, membawa kami makin mengenal, membawa kami memiliki kepercayaan orang Kristen yang normal. Segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan, bagi Allah yang kami layani. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan,